Salam saudara-saudari semuanya, masyarakat dan diaspora Indonesia di Swiss yang sedang menyaksikan tayangan ini dari rumah masing-masing. Semoga kita semua berada dalam kondisi sehat serta masih bisa merayap berkat dan kasih Allah. Saudara-saudari yang dikasihi Allah, menutup tahun 2020 melalui perayaan Natal masyarakat Indonesia di Swiss ini mengajak kita untuk kembali mengingat kasih Allah. Kasih Allah dirasakan melalui nafas kehidupan, kesehatan, makanan, minuman, dan berkat lainnya yang diberikan kepada kita dan keluarga kita. Kasih Allah juga dirasakan melalui keluarga, teman, dan sahabat yang berada di sekitar kita. Pandemi tahun ini sungguh mengubah tatanan hidup kita sebagai sesama saudara di dalam Kristus. Kebaktian, persekutuan, dan doa bersama dilakukan secara virtual. Walaupun dilakukan dengan metode yang berbeda, semoga tidak mengurangi rasa untuk tetap saling mengasihi di antara kita. Tidak peduli kondisi pandemi yang tengah melanda, kiranya kasih Allah selalu dirasakan dalam diri masing-masing dan di dalam persekutuan kita sebagai orang percaya, karena Allah itu adalah kasih. Walaupun ibadah ini dilaksanakan dengan online, kami tetap mengajak saudara-saudari sekalian untuk tetap bernyanyi dan mendengarkan firman yang akan menguatkan pemahaman kita. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Sorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita, dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya turun-temurun. Kami undang jemaat untuk berdiri, kita nyanyikan bersama lagu Hai Mari Berhimpun. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang ada di dalam surga untuk kesempatan yang Engkau berikan kepada setiap kami di siang hari ini untuk merayakan Natal masyarakat Indonesia di Switzerland ini. Karena begitu besar kasih Allah kepada semua umat manusia di dalam dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya kami yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.
itulah tujuan kami untuk merayakan Natal ini Tuhan. Karena begitu besar kasih-Mu kepada setiap kami, umat manusia yang ada di dalam dunia ini, bukan hanya untuk orang Kristen, tetapi kepada semua orang yang ada di dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan untuk kedatangan-Mu ke dalam dunia ini lebih dari 2000 tahun yang lalu. Kami berdoa juga dan mengucap syukur untuk seluruh panitia yang sudah bekerja keras di dalam mempersiapkan perayaan Natal ini. Terima kasih Tuhan untuk kerja keras mereka. Kami serahkan juga Romo Vincent yang akan membawakan firman-Mu Tuhan, biar apa yang keluar dari bibir mulutnya itu yang menjadi kebenaran-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semuanya ini. Kami mengundang Roh Kudus-Mu untuk hadir di tengah-tengah kebaktian ini. Karena tanpa Roh Kudus-Mu sia-sialah kami berbakti di siang hari ini. Kami serahkan dari awal, pertengahan hingga akhir kebaktian perayaan Natal masyarakat Indonesia ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami membuka kebaktian Natal masyarakat Indonesia di Switzerland ini, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Seperti walungan, layakkanlah hatiku menyambut-Mu Tuhan. Seperti emas kemenangan-Mu, biar hidupku berkenan padamu. Seperti walungan, layakkanlah hatiku menyambut-Mu Tuhan. Seperti emas kemenangan-Mu, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu, lahir di hatiku, hanya bersama-Mu Yesus ku rasakan selalu, indahnya Natal di hatiku. Seperti walungan, layakkanlah hatiku menyambut-Mu Tuhan. Seperti emas kemenangan-Mu, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu, lahir di hatiku, hanya bersama-Mu Yesus ku rasakan selalu.
Salam Bapak Ibu semua, saya akan membacakan 1 Yohanes 4 ayat 7 dan 8. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Amin. Selamat bertemu saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan. Salam dalam kasih Dia. Saya Pater Vincentius Adi Gunawan Meka SVD, asal Flores dan bertugas di Jerman, kini hadir untuk berbagi refleksi dengan saudara-saudari sekalian. Allah adalah kasih, itu adalah tema dari perayaan Natal Perkis Swiss tahun ini. Di dinding rumah kayu kami, sebuah rumah dinas untuk guru di tahun 80-an, di kamar kami anak-anak, di dinding kayu ada sebuah tulisan dengan kapur tulis, Tuhan adalah cinta. Kami sangat menghafal kalimat tersebut dan bahkan saya menuliskan kalimat tersebut di semua buku tulis saya tanpa mengerti apa maksud dari kalimat tersebut. Deus caritas est, Allah adalah kasih. Teks dari surat Rasul Yohanes ini memang dikenal oleh hampir semua orang beriman, oleh semua orang Kristen. Tetapi apakah cinta, kasih betul dipahami oleh semua? Dan bagaimanakah kita harus menghayati kasih tersebut? Tuhan adalah kasih. Ini menjadi dasar dan inti serta merangkum semua isi kitab suci kita. Kasih merupakan kata sandi dari seluruh pengajaran Kristen yang dikenal sebagai karya penyelamatan Allah. Allah menciptakan alam semesta dan manusia menurut gambarnya sendiri, karena dan dengan kasih. Allah menyertai manusia ciptaannya dengan cinta, meskipun manusia sering melanggar perjanjian dan hukumnya. Allah dalam dan karena cintanya juga membebaskan bangsa pilihannya dan tidak pernah melanggar janji-janjinya. Karena kasihnya yang tidak berkesudahan pun, Allah mengirimkan para nabinya untuk mengukuhkan dan menjadikan cintanya lebih nyata di antara umatnya. Betapa kisah kasih Allah dan manusia itu ibarat melodrama. Seperti judul film India, Sometimes Happiness, Sometimes Sorrow, dengan aktor utamanya Shah Rukh Khan, tentunya kita kenal. Tetapi kisah keselamatan itu lebih dari sebuah karya seni semata, sebuah film semata. Kitalah para pemerannya, dan kitalah yang menentukan apakah akan berakhir dengan happy end, atau bad end, atau malah berakhir dengan tragis. Saudara-saudaraku yang terkasih, ada sebuah kisah ilustratif. Suatu ketika iblis menghadap Tuhan dan berkata, "Saya sudah berhasil menangkap sebagian besar umat manusia dengan perangkap saya. Umpan yang saya berikan tidak bisa mereka tolak." Dan Tuhan bertanya, "Lantas akan kau apakan mereka?" "Oh, saya akan mempermainkan mereka. Saya akan ajarkan mereka untuk saling membenci, membunuh, mengkhianati. Saya akan melatih mereka untuk berperang, menghancurkan bumi dan alamnya, membuat bom dan senjata. Saya akan merasuki hati mereka dengan rasa cemburu dan iri hati. Ah, betapa gembiranya saya nanti." Tanya Tuhan lagi, "Lalu setelahnya?" Jawab iblis, "Saya akan bakar mereka." Tuhan terpekur sejenak, lalu bertanya, "Apakah boleh saya menebus mereka? Dan berapakah yang kau mau?" Iblis menjawab, "Kau akan menyesal membeli mereka. Mereka itu jahat. Mereka akan membencimu dan tidak akan punya waktu untukmu dan malah akan membunuhmu." Tetapi Tuhan bersikeras,
berapa tebusannya? Iblis tertawa sinis dan menjawab, "Saya ingin darahmu, saya ingin air matamu, dan saya ingin hidupmu." Tuhan pun mengiyakan dan menyerahkan hidupnya demi umat manusia. Kisah di atas, saudara-saudariku yang terkasih, menggambarkan secara ilustratif betapa berharganya kita di hadapan Tuhan. Kasih-Nya yang menyertai bangsa pilihannya kemudian mencapai kesempurnaannya dalam Kristus, yang oleh filsuf Whitehead dinamakan realitas terakhir dari penciptaan. Tuhan rela merendahkan dirinya untuk menjadi sama seperti manusia ciptaannya. Dengan lahir hina di kandang Bethlehem, terlahir dari seorang wanita sederhana dan dibesarkan di lingkungan miskin, Tuhan menjadikan dirinya Emmanuel, Allah beserta kita. Perlu kita tegaskan bahwa kisah Bethlehem meskipun jauh dari gemerlapan istana para raja, tetaplah di zamannya membangkitkan kegemparan, bahkan kepanikan di kalangan penguasa dunia. Bukankah ini menjadi salah satu pertanda bahwa Tuhan Yesus memang adalah sesungguhnya Allah? Allah yang menjadi salah satu dari kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Karena Dia mengasihi kita, karena Dia adalah kasih. Deus caritas est. Allah adalah kasih. Berarti juga bahwa Allah menjadikan kita alat-alat kasih-Nya. Rasul Yohanes dalam suratnya mengajak kita untuk mengasihi. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Filsuf Blaise Pascal menggarisbawahi predikat Tuhan sebagai berikut. Tuhan Abraham, Tuhan Ishak, Tuhan Yakub, Tuhan orang-orang Kristen adalah Tuhan cinta dan ketentraman. Tuhan yang mengisi jiwa dan hati mereka yang memilikinya. Berarti, kalau kita memiliki Allah, hidup dalam dan bersama dengan Dia, menyerahkan diri kita seutuhnya ke dalam penyelenggaraan kasih-Nya, maka kita akan dengan sendirinya dikuatkan oleh kasih Tuhan itu sendiri untuk mencintai, mengasihi, dan kasih itu akan memberikan ketentraman jiwa dan hati. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan, di masa pandemik seperti sekarang ini kita melihat dimensi yang lain, mungkin dimensi yang lebih mendalam dari hukum cinta kasih. Sabda Yesus, "Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri," menjadi lebih menyata ketika kita harus menaati begitu banyak protokol kesehatan yang semakin ketat. Kalau Anda ingin sehat, maka usahakanlah agar sesamamu juga menjadi sehat. Sering saat bersama dengan orang lain di gereja, di tempat kuliah, di biara, di mall, saya berpikir bahwa nasib saya betul bergantung dari orang-orang di sekitar saya ini. Dan demikian juga sebaliknya, mereka bergantung pada saya. Disinilah muncul paradoks. Kalau saya mengasihi mereka, maka saya harus menjauhi. Saya harus menjaga jarak dari mereka. Kasih, saudara-saudariku yang terkasih, tidak mengenal jarak, tidak mengenal waktu. Kasih yang sempurna seperti Tuhan sendiri telah tunjukkan kepada umat manusia melampaui ruang dan waktu. Kasih hendaknya menjadi nafas kehidupan kita, landasan kita berpijak, dan pedoman kita bertindak. Kasih itu adalah rahmat dan pemberian cuma-cuma dari Allah kepada kita yang kita nikmati sebagai anak-anak yang dikasihinya. Namun harus kita emban sebagai tugas kita
demi tercapainya persekutuan kasih di keluarga, di lingkungan masyarakat, maupun di dunia. Kasih atau cinta adalah kata yang paling sering dipakai dalam keseharian kita. Ich liebe dich, ich habe dich, oder euch lieb. Terima kasih, kekasihku, dan lain sebagainya. Di dalam seluruh Alkitab kata tersebut muncul sebanyak 492 kali. Di dalam 457 ayat menurut situs Alkitab Sabda. Tetapi di lain pihak seperti tegas Paus Benediktus dalam ensiklik Deus Caritas Est, bahwa kata kasih atau cinta inilah yang paling sering juga dipelesetkan, disalahartikan, digunakan semena-mena, dikorupsi oleh dunia masa kini. Oleh karenanya terjadi begitu banyak kedengkian, saling membunuh, aksi teror, perang, penyelewengan, retaknya hubungan keluarga, bahkan sampai kepada radikalisme di semua agama. Dan sebentar lagi kita merayakan Natal. Natal adalah perayaan kasih. Meskipun kita tidak sempat berkumpul secara bertatap muka di saat Natal tahun ini, pesan Natal tetaplah sama, yaitu kasih. Allah adalah kasih yang mengasihi kita agar kita saling mengasihi. Kasih harus berakar pada relasi kita yang dekat dan mendalam, relasi yang intim dengan Sang Kasih itu sendiri. Itulah yang namanya kasih agape. Kasih yang membutuhkan pengorbanan diri yang total. Kita hidup di dunia modern dengan tuntutannya yang bermacam-macam. Di dalam pergaulan kita sehari-hari, kita dihadapkan dan begitu banyak pilihan untuk mengambil keputusan. Seringkali kita berhadapan dengan dilema, keuntungan ataukah cinta kasih, kenikmatan ataukah pengorbanan, Tuhan ataukah dunia. Seperti diserukan oleh Santo Agustinus, semoga kita lebih mengasihi Sang Pencipta daripada ciptaan itu sendiri. Ketika kita berbicara, berbicaralah tentang dan dengan kasih. Ketika diam, juga diamlah dalam kasih. Ketika menasihati, menasihatilah karena kasih, meskipun harus mengkritik sekalipun. Dan ketika memaafkan, lakukanlah itu dengan kasih. Seorang ibu muda sedang menyiram bunga di tamannya. Dia melihat 3 orang lelaki uzur yang sudah tua dan lelah duduk di pinggir jalan depan rumah. Hatinya tergerak dan ingin mengundang mereka masuk untuk minum. Dan mereka bertanya, apakah suamimu di rumah? Jawabnya, dia nanti kembali di petang hari. Kata mereka, kalau begitu kami tunggu sampai dia pulang. Saat petang hari suaminya pun kembali kerja, wanita tersebut menceritakan perihal 3 kakek di pinggir jalan depan rumah mereka. Dan kata suaminya, kalau begitu sekarang kita boleh mengundang mereka masuk. Mereka keluar dan mengajak para kakek tersebut, tetapi seorang dari mereka memperkenalkan diri mereka dan berkata, kami tidak bisa masuk bersama-sama. Yang itu tunjuknya namanya kekayaan. Yang satu lagi namanya kesuksesan. Dan saya sendiri, nama saya adalah kasih. Silakan mengundang hanya salah satu dari kami. Suaminya yang sedang dalam kesulitan keuangan dan harus kerja keras membanting tulang, tentu saja memilih sang kakek yang bernama kekayaan. Istrinya yang selama ini mengimpikan menjadi penulis blog dan YouTuber terkenal, memilih kakek kesuksesan untuk diundang masuk. Tetapi putri cilik mereka yang mendengarkan percakapan mereka dari tadi tiba-tiba berkata, kita undang saja kakek yang bernama Kasih ke rumah biar papa dan mama tidak terlalu sering lagi bertengkar.
Mereka pun mendengarkan kata-kata si kecil dan mengundang kakek yang bernama Kasih tersebut untuk masuk. Mereka terheran-heran dan sang kakek pun menjelaskannya. Andaikan kalian mengundang kesuksesan atau kekayaan, maka yang lainnya akan tertinggal di luar. Tetapi kalian mengundang saya yang bernama Kasih, maka jangan heran kalau mereka berdua juga ikut masuk. Dan mereka akan dengan sendirinya datang. Di mana ada kasih, di situ ada kekayaan dan kesuksesan. Hiduplah dalam kasih, karena Allah adalah kasih. Deus caritas est. Selamat Hari Natal 2020 dan Tahun Baru 2021 untuk semua. Tuhan memberkati kita semua. Salam dari Sankt Augustin, Jerman.
Saudara-saudara sekalian, mari kita menundukkan kepala, kita memanjatkan doa Bapa kami seperti yang Tuhan Yesus Kristus ajarkan kepada kita. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah menerima berkat Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa yang begitu mengasihi kita, dan kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus yang datang ke dalam dunia untuk menebus kita orang-orang berdosa, dan persekutuan, penghiburan, dan teguran daripada Roh Kudus yang menguduskan kita hari lepas hari, boleh menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau cintanya. Yesus cintaku, ku cinta kau cintanya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau cintanya. Yesus cintaku, ku cinta kau cintanya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Selamat siang Bapak Ibu sekalian, salam sejahtera bagi kita semua. Hampir 10 bulan
telah kita lalui di masa pandemik ini, dan saya berharap Bapak dan Ibu bisa tetap bersukacita merayakan Natal tahun ini di rumah masing-masing. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Pastor Vincent Adi Gunawan serta seluruh panitia Natal dan pengurus Perki Swiss atas kerja kerasnya dalam mewujudkan perayaan Natal masyarakat Indonesia di Swiss tahun 2020 secara virtual. Sesuai dengan tema Natal tahun 2020 yaitu kasih, kami berharap dalam suasana Natal tahun ini yang berbeda, seluruh masyarakat Indonesia dapat tetap saling mengasihi antara satu dengan lainnya. Situasi sekarang memang penuh dengan ketidakpastian, namun untuk saling mengasihi antar sesama seharusnya merupakan sebuah kepastian. Saudara-saudari yang saya kasihi, dengan penuh kebanggaan, KBRI selalu mendukung upaya masyarakat Indonesia untuk tetap melakukan aktivitas di situasi new normal ini. Masyarakat Indonesia yang selalu bersemangat dan berinovasi untuk tetap menjalin silaturahmi menjadi dukungan tersendiri bagi kami di KBRI Bern dalam menjalankan masa-masa pandemi ini. Atas nama keluarga besar KBRI Bern, izinkan saya mengucapkan selamat Natal bagi seluruh masyarakat Indonesia di Swiss dan Liechtenstein yang merayakan, dan selamat menyambut tahun baru 2021 yang penuh harapan. Sampai kita bertemu lagi di kondisi yang lebih baik dan kondusif dalam waktu yang tidak terlalu lama. Salam sehat. Bagimu sekalian, Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. selamat hari Natal, selamat hari Natal, selamat hari Natal dan tahun baru. Selamat hari Natal, selamat hari Natal, selamat hari Natal dan tahun baru. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Salam bagimu sekalian, selamat hari Natal dan tahun baru. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Salam semuanya, Bapak Ibu yang terkasih. Inilah kali kedua saya harus memberikan kata sambutan secara virtual setelah perayaan Paskah pada bulan Mei yang lalu. COVID-19 masih berlanjut ke tahun 2020, bahkan mungkin tahun 2021. Bukan hanya peradaban dan ekonomi yang berubah, ternyata pandemi ini juga menjadi pendatang baru dalam mengubah cara-cara kita beribadah, termasuk saat ini dalam perayaan Natal masyarakat Indonesia Swiss yang terpaksa harus dilakukan secara virtual. Tidak apa-apa,
kita berterima kasih kepada para ahli-ahli telekomunikasi, para engineer yang amat mencintai pekerjaannya, menciptakan media-media online yang rupanya sangat kita butuhkan saat-saat seperti ini. Seakan-akan teknologi komunikasi digital menjadi juru selamat tanda petik untuk menghindarkan kita vakum dalam beribadah. Namun, Bapak Ibu yang terkasih, jauh di atas itu ada juru selamat manusia yang telah turun ke bumi ini lebih dari 2000 tahun yang lalu untuk menyelamatkan manusia dari cengkraman virus yang mematikan, yaitu ketidakmampuan manusia keluar dari jerat dosa setelah berbagai upaya Tuhan lakukan agar manusia itu bertobat, namun manusia semakin hari bertambah jahat. Dialah Yesus Kristus, Juru Selamat manusia. Pengampunan adalah jalan terakhir sebagai bentuk tanggung jawab Tuhan atas ciptaannya dan sebagai bukti kasih-Nya melampaui hukuman-hukuman dan kasih-Nya yang menghindarkan semua umat manusia dari hukuman mati selama-lamanya. Sembah dan pujilah Dia, Yesus yang telah lahir di kandang domba, di kota kecil Bethlehem, di kota Daud. Terima kasih untuk seluruh panitia dan selamat Natal buat kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Waktu berlalu, tiadakan kembali. Musim di penghujung tahun berganti. Kisah nan abadi dari Bethlehem tentang kasih Tuhan bagi dunia. Sorakan Gloria in excelsis Deo, damailah dunia, satulah semesta, taburkanlah cinta bagi manusia, Dialah Tuhan bagi semua. Bingkisan Natalku, doa bagi semua, ayah, bunda, saudara, sahabat. Mari satu hati dalam sorak puji, nyanyikan Gloria bagi Dia. Sorakan Gloria in excelsis Deo, damailah dunia, satulah semesta, taburkanlah cinta bagi manusia, Dialah Tuhan bagi semua. Taburkanlah cinta bagi manusia, Dialah Tuhan bagi semua. I have a blue Christmas
without you. I'll be so blue, just thinking about you. Decorations of red on a green Christmas tree won't be the same there if you're not here with me. And when those blue snowflakes start falling, it's when those blue memories start calling. You'll be doing alright with your Christmas of white, but I'll have a blue, 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 blue Christmas. Doing alright with your Christmas.